Audio Jungle. Tulang Bawang Barat, kisruh pengusulan calon pejabat Bupati Tubaba, terus berlanjut, sebelum sidang paripurna LKPJ tahun 2022 dimulai. Fraksi Nasdem, Hanurapan, melakukan instruksi kepada pimpinan DPRD Tubaba. Panaragan, hari Selasa tanggal 18 April tahun 2023. Sidang paripurna DPRD Tubaba tersebut tidak dihadiri oleh Ponco Nugroho, selaku Ketua DPRD Tubaba, dikarenakan kurang enak badan, kata Busroni. Wakasatu DPRD Tubaba, yang sekaligus pemimpin rapat sidang paripurna, mewakili Ponco Nugroho. Mohon maaf hari ini, Bapak Ponco Nugroho, tidak bisa hadir dalam paripurna LKPJ hari ini, dikarenakan kurang enak badan, jelas Busroni. Selanjutnya, Busroni ingin memulai sidang paripurna LKPJ tahun 2022, dan sebelum dimulai sidang, terdengar kata instruksi ketua dari ruang sidang. Paripurna LKPJ tahun 2022. Roni mewakili Sudirwan, Ketua Fraksi Hanurapan melakukan instruksi. Izin ketua kami dari Fraksi Hanurapan, merasa keberatan dengan adanya usulan dari Bapak Ponco Nugroho, yang mengusulkan Budi Darmawan sebagai calon tunggal pejabat Bupati Tubaba, karena kami dari Fraksi Hanurapan hanya mengusulkan Dr. Zaidi Rina sebagai pejabat Bupati Tubaba, dan melalui mekanisme apa, sehingga Pak Ponco Nugroho mengusulkan Budi Darmawan. Kami dari Fraksi Hanurapan merasa keberatan dan meminta agar diadakan rapat pimpinan. Kami juga telah mengirim surat ke Ketua Kehormatan Dewan DPRD Tubaba, agar Ponco Nugroho dipanggil, serta diminta menjelaskan kepada seluruh anggota DPRD dan masyarakat Tubaba. Kami juga meminta agar Kementerian Dalam Negeri membatalkan Budi Darmawan sebagai pejabat Bupati Tubaba, harapnya Roni. Hal senada juga disampaikan oleh Dr. Randes Sobri MM, Ketua Fraksi Nasdem. Kami dari Fraksi Nasdem telah mengirim surat ke Ketua Kehormatan Dewan DPRD Tubaba, karena Ponco Nugroho telah melanggar tatip yang seharusnya. Pengusulan calon pejabat Bupati Tubaba melalui mekanisme rapat pimpinan, akan tetapi tidak dilakukan oleh Ponco Nugroho, sehingga menimbulkan kisruh dan kegaduhan di masyarakat Tubaba, dan kami meminta agar Budi Darmawan dibatalkan sebagai calon pejabat Bupati Tubaba, tutur Sobri MM. Fraksi Nasdem hanya mengusulkan satu, yaitu Dr. Zaidi Rina sebagai calon pejabat Bupati Tubaba, yang berdasarkan aspirasi dari tokoh adat, tokoh masyarakat, dan ketua APDESI, serta beberapa capaian yang telah Zaidi Rina capai selama memimpin Tubaba selama hampir 1 tahun, diantaranya program K3W1, program Smart Village, program Petani Berjaya, dan masih banyak program-program yang lainnya, yang dirasakan keberhasilan oleh masyarakat Tubaba, serta masih banyak lagi penghargaan, yang diterima dari pemerintah daerah, dan pusat, tutup Sobri. Menanggapi instruksi dari beberapa fraksi, di DPRD Tubaba, Busroni, Wakasatu, akan segera melakukan rapat pimpinan, dan akan mengagendakannya, setelah Lebaran nanti, serta akan melakukan atau melanjutkan instruksi dari beberapa fraksi ke Kemendagri. Segera akan kami agendakan rapat pimpinan setelah Lebaran nanti, dan akan menindaklanjuti instruksi dari beberapa fraksi ke Kemendagri, jawab Busroni. Dari Kabupaten Tulang Bawang Barat, Pario Saputra memberitakan. Jangan lupa di-subscribe dan like ke channel ini supaya berkembang baik. Seandainya sudah di-subscribe dan like, saya ucapkan terima kasih. Menghormati Forkopimda Kabupaten Tulang Bawang Barat atau yang mewakili, yang kami hormati para pejabat tinggi pratama, pejabat administratur, dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Mohon izin Pak Sekda sedang mewakili saya untuk hadir dalam exit meeting BPK RI. Rekan-rekan wartawan, tamu undangan, dan hadirin sekalian yang berbahagia, puji syukur alhamdulillah dalam suasana yang hangat dan penuh keberkahan ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur
kehadiran Allah Subhanahu wa taala, seraya berharap semoga nikmat sehat dan nikmat iman yang kita rasakan pada hari ini akan senantiasa menyertai kita, baik selama kita melaksanakan berbagai rangkaian ibadah di bulan Ramadan tahun 2023 ini, maupun juga selama kita beraktivitas melaksanakan pekerjaan sehari-hari sesuai dengan tugas dan kedudukan kita masing-masing. Atas nama pemerintah Kabupaten Tulungagung Barat, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya, ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya atas kinerja yang telah dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Tulungagung Barat. Kami menyadari sepenuhnya bahwa LKPJ yang kami sajikan tidak terlepas dari segala kekurangan, dan Dewan telah memberikan banyak masukan terhadap LKPJ tersebut. Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi berbagai masukan dari Dewan terhadap LKPJ Bupati Tulungagung Barat tahun anggaran 2022, baik berupa kritik maupun saran rekomendasi, serta berbagai penajaman terhadap substansi LKPJ tersebut. Kami yakin bahwa segala saran dan rekomendasi yang diberikan Dewan sangat berharga dan bermanfaat bagi pemerintah Tulungagung Barat, baik dalam pelaksanaan program pembangunan maupun dalam penyusunan LKPJ pada tahun-tahun berikutnya, yang artinya kita berharap dampak positif terhadap peningkatan kualitas pembangunan dan peningkatan kualitas LKPJ. Selain kerjasama, sinergi, dan kolaborasi antara legislatif dan eksekutif, yaitu DPRD dan pemerintah Kabupaten Tulungagung Barat, dapat terus kita tingkatkan. Komunikasi dan silaturahmi yang baik terus kita rajut guna mewujudkan pembangunan yang lebih berkualitas dan lebih merata secara berkelanjutan dalam upaya kita meningkatkan kemajuan, daya saing, dan kesejahteraan Kabupaten Tulungagung Barat yang kita cintai ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih atas kerjasama semua pihak yang telah mencurahkan segenap pikiran, waktu, dan tenaga melalui masukan dan saran yang konstruktif untuk perbaikan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih baik. Semoga kita semua dapat terus menanamkan kebaikan di kabupaten ini. Apa yang menjadi rekomendasi, apa yang menjadi saran, segera akan kita tindak lanjuti. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah kita lakukan untuk membangun Kabupaten Tulungagung Barat senantiasa diridhoi dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menutup sambutan ini, izinkan saya memberikan sebuah pantun. Dari Panaragan ke Mulia Asri. Jangan lupa di-subscribe dan like ke channel ini, supaya berkembang baik. Seandainya sudah di-subscribe dan like, saya ucapkan terima kasih. Mohon dieliminasi. Rekomendasi LKPJ disampaikan kepada seluruh dewan di bulan Ramadan. Yang belum baik, tolong disempurnakan. Program yang baik semoga dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Rapat paripurna hari ini kami tutup. Sekian, terima kasih. Calon PJ Bupati Tulungagung Barat, karena fraksi Hanura Perindo sudah mengusulkan satu nama, yaitu Bu Zatrina. Kenapa diusulkan Kementerian Dalam Negeri hanya satu? Ini kan membuat gaduh publik. Artinya ada apa dengan ini? Semestinya dua, ya dua. Berkaitan nanti kementerian yang melakukan uji, yang bakal lolos siapa, yang akan bakal jadi bupatinya siapa, itu dah kami serahkan sepenuhnya di kementerian. Tapi ini mencoreng nama baik daripada lembaga. Artinya kenapa kok seperti ini? Mungkin itu pimpinan akan ditindaklanjuti segera mungkin. Terima kasih pimpinan. Yang mengikuti rapat paripurna pada hari ini, mohon maaf bila terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama kami
tarik nafas. Akhirnya dari kata kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Hari ini apa yang ingin disampaikan berkaitan dengan hari ini? LKPJ. Sempurna, masih banyak koreksi dan lain sebagainya. Terima kasih ya, saya tadi sudah di dalam sambutan juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, penghargaan yang setinggi-tingginya ya kepada semua anggota DPRD Kabupaten Tulungagung Barat yang merupakan perwakilan dari seluruh masyarakat Kabupaten Tulungagung Barat yang sudah menerima LKPJ yang kami sampaikan, bahwa ada kritik, saran, ada rekomendasi perbaikan itu sudah pasti ya, dan itu semua menjadi masukan kita yang sangat baik dan akan segera kita tindak lanjuti. Yang Untuk lebih substansi apa Bu? Masukan dari DPR menurut Ibu sendiri? Ya mungkin penajaman program ya, jadi jangan sampai program yang bagus tapi ternyata implementasinya tidak secepat yang kita harapkan, umpamanya seperti itu ya. Kemudian juga penataan birokrasi ya, karena kita terus terang memang sumber daya manusia kita ini lumayan terbatas ya, sehingga perlu penataan lagi ya, pegawai dan sebagainya. terkait untuk laporan LKPJ dari Komisi 1 Yuna terkait masalah yang rangkap jabatan itu seperti apa ke depannya tanggapannya? Ya, jadi ini segera ya, masukan ini akan kita bedah lagi ya, akan kita evaluasi lagi di mana yang masih ada rangkap jabatan. Siap. Karena memang kalau sesuai aturan kan ada sistem-sistem, ada aturan-aturan yang tersendiri ya, bagaimana cara perangkapan jabatan, berapa jangka waktunya dan sebagainya itu kan ada. Nanti segera saya panggil Siap. Kepala Dinas PMT dan segera kita benahi. Siap. Bu, untuk ini Kabupaten Sentra Ternak kapan kita mulai action? Nah, ini kan untuk rancang bangunnya sudah selesai di tahun 2022 kemarin. Nah, rencana kita di tahun 2023 ini akan mulai step by stepnya, karena untuk sentra ternak ini kan tidak bisa cepat ya waktunya ya. Jadi ini program yang cukup program panjang, jangka panjang juga gitu. Tapi yang paling dekat ini, dalam waktu dekat ini mungkin kita akan segera buat untuk bank pakannya dulu ya, untuk bank pakan. Kemudian juga kita lihat anggaran ya, kalau memang anggaran kita memungkinkan segera kita buat pusat data dan informasi. Tetapi untuk sementara ini karena anggaran kita masih terbatas, kita masih nempel di Smart Village ya. Jadi pusat data dan informasi ternak itu masih kita tempelkan di semua tiung yang ada Smart Village-nya. Tapi ke depan itu akan kita pusatkan. Nah, begitu juga dengan MPP digital. Jadi nanti kita ada comment center di MPP digital, jadi nanti bisa jadi pusat data dan informasi juga. Untuk Bank sampahnya di mana aja Bu nanti? Bank sampah. Iya. Bank Bank pakan. pakan. Maaf. Ya, bank pakan itu nanti kita akan tunjuk di tiung-tiung yang potensi ternaknya bagus ya. Jadi nanti untuk sapi, untuk kambing ya, kemudian untuk itik dan ayam. Ini kita lagi inventarisir mana tiung-tiung yang memang sentranya itu nanti kita akan dirikan. Tapi nggak setiap tiung ada satu, nggak. Nanti kita lihat bagaimana ininya ya, cakupannya ya. Terima kasih Bu. untuk peningkatan populasi ternak nih kan, Ya. ada kita mau pasar ternak. Nah, untuk peningkatan populasi ternak di masyarakat ini apa yang diprogramkan dari pemerintah daerah? Ya, jadi kan kita ada kolam kandang kebun. Nah, ya salah satunya kan kandang. Nah, jadi kandang ini selain dana desa kan ada 20% untuk ketahanan pangan. Juga nanti kita ada bantuan juga dari APBD kabupaten yang kita sesuaikan dengan keuangan daerah. Nah, dalam waktu dekat juga ada program dari Pak Gubernur Provinsi Lampung. Ini juga bisa meningkatkan populasi ternak kita. Kita tunggu aja nih program Untuk ayam, bagusnya Pak ayam Gubernur. sapi atau kambing? Kambing, itik dan ayam rencananya. Nah, mudah-mudahan nanti launchingnya di Tulungagung Barat, mudah-mudahan ya. Izin Bupati, Tulungagung kan mendapatkan penghargaan upaya tapal batas. Iya. Kemarin ada pemasangan pelang konflik tapal batas antara tim Pagar Dewa dengan Ujung Dewa. Itu gimana ininya? Apakah belum dan apakah belum ada penyelesaian? Ya, jadi ini masih dalam proses negosiasi ya, dalam proses. Jadi intinya sebetulnya penghargaan batas itu yang pertama adalah kita bisa menyelesaikan tepat waktu. Kemudian yang kedua, tata cara penentuan tapal batas itu sudah sesuai. Kemudian yang ketiga,
alhamdulillah juga tidak ada yang ribut-ribut ya, semua bisa kita selesaikan dengan baik. Nah itu kriterianya mengapa kita dapat batas desa award itu dari Kementerian Dalam Negeri, dan itu cukup langka yang dapat itu ya. Alhamdulillah Tulang Bawang Barat itu dapat karena kriterianya juga cukup ketat. Ya. Kemarin ada permasalahan ulang konflik antar batas Tiup Pagar Dewa dengan Ya, ini lagi kita selesaikan ya. Jadi kalau persoalan-persoalan itu sudah pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Tapi bagaimana cara kita menyelesaikannya ini yang harus kita hati-hati supaya tidak ada yang dirugikan. Lagi dalam proses ya. Cukup. Ya. Tadi kan dari dua komisi tadi kan dia membahas kesimpulan. Apa yang membuat tidak kesimpulan laporan itu? Kemana itu? Laporan komisi tadi. Tidak kesimpulan laporan Ibu BG